Selamat datang di Lab 716 CCNA 1 menggunakan Wireshark untuk mengeksamin Ethernet frame. Di lab ini kita ada dua part. Yang pertama adalah kita akan mengeksamin bagian header di Ethernet frame 2 yang terdiri dari preamble, kemudian ada destination address, ada source address, ada frame type, dan ada data, dan frame check sequence. Di mana preamble ini panjangnya adalah 8 byte, kemudian destination address adalah 6 byte atau 48 bit, kemudian source address 6 byte atau 48 bit, ini adalah MAC address, di mana terdiri masing-masing 3 byte pertama, baik yang di destination maupun source, merupakan indikasinya merupakan NIC, yaitu kode dari manufacturer. Kemudian 6 hexa atau 3 byte berikutnya merupakan serial yang diberikan oleh vendor. Frame type 2 byte biasanya untuk TCP/IP. Ini kode 0x0800 merupakan IP versi 4. Kemudian 0x0806 merupakan ARP. Nah, nanti kita akan melihat baik ICMP maupun ARP di sini. Kemudian data panjangnya antara 46 sampai 1500 byte dan ada frame check sequence untuk melihat apakah frame yang dikirim dari sender ke receiver ada errornya atau enggak. Nah, di bagian 2 baru kita akan melihat eksaminasi lebih lanjut data ICMP, dan ketika MAC address tidak dikenali oleh sender, maka sender akan mengirim paket ARP. Nah, kita akan melihat ini baik untuk lokal maupun untuk koneksi sambungan ke remote ya, sambungan ke remote lewat WiFi gateway. Nah, kita mulai dulu dari part yang pertama. Kita misalnya sudah memiliki hasil capture. Di sini hasil capture. Kita lihat di capture itu saya udah running ping ke Google misalnya. Jadi pasti ada data ICMP di sana. Kemudian kita akan lihat IP config komputer ini. Nah, komputer ini menggunakan IP 192.168.1.7 dengan MAC address 88B1.116A35B5. Nah, kita akan filter menggunakan filter ICMP. Nah, terlihat di sini ada replay, request dan replay. Ini source-nya komputer saya 192.168.1.7, destination-nya adalah Google. Kemudian kalau replay-nya maka dari servernya Google ke destination komputer yang saya gunakan. Nah, kalau kita lihat di bagian struktur paketnya, kita akan lihat misalnya untuk request di sini menggunakan Ethernet 2 ya. Jadi di data link layer-nya ini adalah Ethernet 2. Nah, di bagian bawah ini adalah isi dari video yang dikirim. Nah, itu tidak disertakan. Jadi kalau tadi di bagian sini ada preamble sama frame check sequence. Jadi di capture Wireshark bagian preamble dan bagian frame check sequence tidak disertakan. Jadi yang disertakan hanya bagian destination, address, source address dari link data link layer, kemudian frame type dan datanya. Jadi kalau kita
klik di sini, di bagian sini, maka terlihat di sini panjangnya adalah 74 byte. Nah, lengthnya 74 byte. Jadi kalau kita lihat isinya, maka tiap baris ini adalah 16 byte. Kalikan 4, ya, kalikan 4 berarti 64 ditambah dengan 10 byte, berarti isinya 74. Isi 74 itu kalau kita lihat di sini, maka yang pertama adalah yang kalau kita klik, jadi kalau kita klik destination, maka dia adalah merupakan destination address. Jadi di sini destination address. Kemudian kita lihat di source-nya, maka ini adalah source address. Kalau kita lihat source-nya, nah yang warna biru ini adalah source address dari komputer yang saya gunakan. Karena tadi komputer ini adalah 88B11165A35B5. Nah ini 6 hexa pertama atau 3 byte pertama merupakan kode dari vendor. Maka di sini kita lihat dia vendornya adalah Intel Core. Nah kemudian lab 0 X0800 berarti 2 byte berikutnya itu merupakan indikasi bahwa paket ini adalah merupakan IP version 4. Nah ini header dari IP-nya, ada version, kemudian length, TTL, dan seterusnya, ada source address, dan ada destination address. Kemudian ini ada ICMP protokol. Jadi secara keseluruhan panjang dari total video yang ada di data link layer untuk Ethernet 2, untuk paket ping dan reply request totalnya adalah 74 byte. Nah kalau kita lihat replaynya juga demikian, maka komputer yang saya gunakan sebaliknya akan menjadi destination, jadi Intel Core 6A. Jadi 3 byte pertama merupakan kode IC vendornya ya. Nah 3 byte berikutnya merupakan serial yang dibuat oleh vendor. Nah berikutnya kita akan capture data yang merepresentasikan proses ARP dengan memancing ping ya. Jadi pertama kita ARP-nya kita clear dulu. Jadi ARP minus A, pertamanya kita lihat di sini ada banyak ARP. Kemudian kita akan delete. Kita lihat minus A harusnya hilang ya. Kemudian kita capture di sini. Enggak, kita save. Nah, pertama kita pastikan dulu ARP-nya udah kita delete lagi ya untuk memastikan. Nah, kemudian kita ping Google. Ping ping google.com. Terlihat di sini ada paket ICMP. Kemudian kita ping 192.168.1.4. Nah, ada paket ICMP juga. Kemudian kita stop di sini. Dan kita ICMP dan atau ya or ARP. Nah, jadi di sini ada dua, ada ARP sama ada ICMP yang kita capture. Jadi ini untuk merepresentasikan part 2, yaitu
menggunakan Wireshark untuk mengcapture dan menganalisis Ethernet frame untuk case ICMP dan ARP, di mana komputer yang saya gunakan awalnya ARP-nya kosong. ARP-nya kosong karena tadi udah di-delete. Kemudian komputer ini ping ke Google, kemudian ping ke lokal 192.168.1.4. Nah, yang terjadi kita lihat di Wireshark, ketika kita ping Google, kita lihat IP-nya 216.239.38 dan .120. Ini, ya kan? Source-nya ini, destination-nya ini. Nah, maka untuk pertama kali ketika kita melakukan ping, maka muncul ARP. Jadi sebelum IP 192.168.1.7 berhasil kontak request ke IP 1216.239.38.120, maka akan ada proses paket ARP karena MAC address yang ada di laptop yang saya gunakan sudah dihapus, sehingga IP 192.168.1.7 ini untuk mencapai 216.239.38.120 di data link layernya dia tidak tahu address destination-nya. Nah, karena itu IP ini broadcast ARP. Maka ketika kita lihat di sini source-nya itu adalah komputer yang saya gunakan. Jadi karena source-nya ini, nah source-nya pasti 88B111-6A35B5. Intel Core 52 CD CA. Broadcast destination-nya adalah FFF. Karena ini ingin mendapatkan siapa pemilik IP dari 216.239.38.120. Maka dia broadcast. Kemudian ada jawaban dari Fiber Home di sini. Destination-nya adalah laptop yang saya gunakan. Kemudian source-nya adalah Fiber Home. Jadi pertama broadcast, dijawab multicast. Ini adalah jawaban bahwa untuk mencapai IP 216.239.38.120 maka harus melalui perangkat ini dulu. Kita lihat di sini bahwa ketika kita mau ping ke Google, maka komputer ini tidak tahu data link layer address-nya atau MAC address-nya, maka dia akan broadcast ARP paket ke satu network ini dan ditangkap oleh Wi-Fi gateway karena dia tahu bahwa untuk mencapai Google adalah jalannya lewat default gateway ini. Nah, begitu Wi-Fi ini gateway Wi-Fi ini nangkap, maka dia akan merespon paket itu yang isinya destination-nya adalah MAC address dari mesin dengan IP 192.168.1.7 dan source-nya adalah Wi-Fi API gateway ini. Jadi kita lihat di sini ini adalah unicast. Nah, dengan demikian maka pada saat ini kalau kita lihat, maka kita lihat ARP-nya tadi kosong minus A. Nah, maka kita akan lihat ketika ping ke 216.239.38.120, maka kita bisa lihat dia kemana dulu gitu ya. Kita trace route.
Nah, kita lihat bahwa paket ini akan ke 192.168.1.1. Maka kita lihat ARP-A-nya 192.168.1.1 adalah D00492187428. Nah, di sini adalah merupakan gateway. Kemudian sama ini, jadi dia beberapa kali ya sampai akhirnya dia mendapatkan jawabannya. Jawabannya adalah dia harus lewat IP gateway tersebut. Nah, kemudian untuk kasus yang kedua, di mana 192.168.1.7 mau ping ke 192.168.1.4. Nah, karena tadi MAC address table yang ada di komputer ini dihapus, maka otomatis mesin ini tidak tahu ketika dia harus mencapai 192.168.1.4, dia tidak tahu MAC address-nya, maka dia akan broadcast lagi, pasti broadcast, dan tertangkap di sini ada broadcast dari mesin dengan IP address 192.168.1.7 gitu kan. Sini sender IP address-nya ini, kemudian target MAC address-nya 00, tapi di link layer dia broadcast. Nah, karena ini dalam satu segmen, dalam satu LAN, maka yang menangkap atau membalas paket ARP tadi bukan gateway, tapi langsung 192.168.1.4. Terlihat di sini yang jawab adalah mesin dengan vendor Muratama dengan ID unique ID 28BEC9. Jadi kalau kita lihat di sini, maka yang 28BEC9 adalah dengan IP 192.168.1.4. Ketika komputer dengan IP 192.168.1.7 mendapatkan MAC address dari mesin dengan IP 192.168.1, maka otomatis ping bisa sampai di sini dan dia akan mereplay dengan echo. Nah, di sini maka ISMP akan nyampe dan akan di-replay. Nah, itu terlihat di sininya ketika dia broadcast, source-nya adalah 88B111.6A35B5 dan jawabannya bukan dari mesin gateway tapi dari destination-nya, yaitu 5C F8 A128BE C9. Nah, demikian kira-kira analisis capture Ethernet frame untuk case ICMP dan ARP. Terima kasih, semoga bermanfaat.